Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih karena sudah bisa berhadir pada kegiatan pembelajaran bola tangan. Saya akan menampilkan pembelajaran bola tangan melalui metode pembelajaran SEM. Nah, sekarang apa itu bola tangan? Nah, bola tangan itu terdiri dari 3 teknik dasar. Yang pertama, kita hanya memegang, kemudian mengoper bola dan menembak ke gawang. Jadi aturannya itu cuma tidak boleh berlari lebih dari 3 langkah, setelah itu dipantul. Terus itu tidak boleh bermain kasar, cuma ini aja permainannya. Nah, ini sudah yang saya maksud tadi. Nah, setelah itu permainan tidak lebih dari 3 detik. Kalau megang harus dioper ke teman. Nah, permainan itu seperti cabang olahraga lain sama. Jadi yang terbanyak ialah pemenang. Nah, kita kembali dulu. Kita akan menampilkan apa itu SEM. Nah, SEM itu pembelajaran yang menyerupai olahraga nyatanya. Jadi melalui media apapun atau lapangannya dalam bentuk apapun, yang penting anak-anak itu memahami bagaimana pembelajaran SEM tadi, modelnya. Jadi kalau anak-anak itu misalkan kita dihadapkan dengan keadaan halaman yang sempit, dia memahami, maka tujuan pembelajaran melalui model SEM itu bisa terlaksana dengan lancar. Nah, strukturnya itu ada 4. Yang pertama, season, pembelajaran berlangsung seperti musim olahraga. Oke, yang dimaksud season ini, misal pada saat kita pembelajaran bola besar ya, bola besar. Jadi kita masukkan pembelajaran bola tangan pada season itu. Jadi kalau ini kita materinya bola kecil, itu tidak bisa masukkan materi bola tangan, harus materi bola besar. Nah, terus ada role responsibility. Nah, di situ siswa itu bukan cuma dia jadi pemain, memainkan bolanya, dia juga bisa jadi pelatih. Nah, jadi misalnya seperti ini. Nah, siswa itu terdiri dari 6 pemain untuk main bola tangan tadi ya. Nah, ketika dia bermain, yang berperan jadi kiper, dia paham, oh saya ini adalah penjaga gawang. Artinya saya harus menyelamatkan bola agar tidak masuk. Kemudian ada yang sebagai pemain yang lain, ada yang sebagai back, ada juga yang sebagai penyerang. Nah, itu dia paham, oh ketika saya bertugas sebagai penyerang, artinya saya harus mencetak poin. Nah, kemudian di situ ada pelatih. Nah, model SEM ini, misalkan satu orang, katakanlah dia atletnya atau yang menguasai bola tangan itu, kita tarik. Kamu nanti tolong kasih abang temanmu supaya dia mencetak bola seperti apa, dia nanti bermain supaya bertahan di mana. Itu nanti ada juga siswa yang bertugas sebagai pelatih, ada pun juga sebagai wasit. Nah, jadi siswa ini memahami. Nah, kalau dulu kita misalkan belajar, anak-anak ditugaskan ke lapangan, dia datang aja ke lapangan, dia main bola, materi passing depan udah, dia cuma tahu belajar peran dia menendang bola udah. Tapi kalau sekarang beda, siswa itu harus memahami peran dia. Nah, bedanya dalam SEM ini, kalau kita dulu misalkan ada materi tinggi gawang sepak bola berapa meter, lebarnya berapa, kalau di SEM ini tidak ada. Jadi kalau di SEM ini, misalkan kita bikin gawang dengan kun, dengan sepatu, itu boleh. Yang penting anak-anak tuh peran dia sebagai penjaga gawang itu paham. Nah, kemudian affiliation ini
dia sifatnya itu tetap berjalan. Dalam artian dalam pembelajaran itu anak-anakku semuanya akhirnya nanti paham. Nah, paham bagaimana dia belajar, bagaimana dia bergerak, bagaimana juga dia mengambil sikap. Jadi dari aplikasi itu selama pembelajaran tim itu saling memahami tugas mereka masing-masing dan bisa nantinya kita ajarkan di luar tanpa kita terapkan di luar tanpa kita mengajari lagi. Nah, kemudian ada turnamen. SEM dan pembelajaran PJOK biasa itu ada turnamennya. Nah, kalau kita dengan SEM ini misalkan habis kita memberikan materi bola voli atau bola tangan tadi, kita tandingkan. Misalkan kelas itu terdiri dari 20 orang putra, 20 orang putri. Kita bagi aja karena kita punya halamannya sempit. Jadi di sini putra, sini putri, kita bagi separuh dulu, terus kita mainkan 6 orang. Nah, habis itu kita tandingkan. Nah, pertandingannya itu kalau untuk batasan waktu tidak terlalu kita bisa menarget 10 menit atau 15 menit. Jadi seperti itu aja. Nah, kemudian perannya itu anak-anak itu yang jadi pemain itu seperti yang saya katakan tadi, dia bermain dan bekerja sama itu fokus. Kemudian pelatih itu membimbing untuk teman-temannya bagaimana cara bermain dengan benar tadi. Wasit itu mengawasi. Nah, kemudian ada lagi yang mengamati. Jadi misalkan yang mainnya 6, pesertanya 10, 4-nya jadi tim penilai, harusnya seperti ini, seperti itu boleh. Nah, kemudian ada latihan kompetisi. Nah, latihan dan kompetisi itu misalkan seperti ini. Anak misalkan kita ajari cara mengoper bola. Mengoper saja, dia sampai bisa mengoper dan menangkap. Nah, kemudian ada acara puncaknya dari turnamen yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, oke. Sekarang bagaimana cara penilaiannya itu? Penilaian untuk SEM ini. Kan kalau yang dulu, kalau yang ulangan kita buatkan dia soal. Soal misalkan kayak materi bola besar itu 6 soal. Habis itu bola kecil 6 soal. Sama senam lantai 6 soal. Terus sisanya kayak lokomotor 10 soal. Jadi seperti itu kalau dulu. Kalau sekarang beda. Misalkan murid atas nama Adiba. Nah, kita lihat kemampuan melempar dia berapa dan menangkap dia berapa. Kalau dia melemparnya bagus, menangkap dia bagus, kita kasih nilai 4. Kemudian mengiring bola, dia membawa bola, temannya nggak bisa ngambil. Kalau dia bagus, juga kita kasih nilai 4. Menembak ke gawang sama, apakah dia ngasal atau tepat sasaran. Kalau dia bagus, nilai 4. Sampai kita sikap seperti kita sama. Nah, jadi pengajaran melalui model SEM ini, anak memahami dan dia tidak kita paksa untuk memahami materi secara secara spesifik. Jadi seperti itu. Nah, sampai ini metode model SEM ini mungkin terbilang baru karena ada beberapa sekolah atau beberapa guru PJOK belum terlalu mendalami bagaimana itu SEM. Nah, apabila SEM itu sudah kita terapkan di seluruh sekolah, mungkin nantinya kita tidak ada lagi yang namanya bikin soal yang seperti ini, tidak ada. Hanya saja model SEM ini terbilang lebih rumit. Jadi misalkan seperti ini, di PJOK itu ada 5 alur tujuan pembelajaran. Ada bola besar, bola kecil,
ada senam lantai, ada non-lokomotor. Nah, pada saat ujian non-lokomotor tadi, itu kan otomatis dia ujiannya push up. Sampai tidak dia sampai tanah. Dorongannya lurus tidak. Nah, itu yang kita nilai. Jadi, pada pembelajaran SEM ini, misalkan ada 4 aktif alumni pembelajaran, semuanya diujikan. Semuanya. Jadi bukan cuma satu, tapi semuanya. Dan bentuknya itu sesuai dengan apa yang kita buat di alur tujuan belajar itu. Misalnya praktek, ya soalnya praktek juga. Cuman kalau dengan model SEM ini kebanyakan praktek, tidak ada yang tertulis. Nah, sampai sini adakah pertanyaan dari teman-teman? Ada kira-kira? Oke, boleh. Ya, tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Agus terkait dengan model SEM. Jadi model SEM ini model pembelajaran gitu ya Pak Agus ya. Tapi khusus untuk mata pelajaran PJOK. Di mana di situ titik beratnya berarti model pembelajaran ini digunakan untuk tujuan pembelajaran yang sifatnya kebanyakan adalah praktik. Ya. Berarti menilai keterampilannya atau menilai kekompakannya. Berarti nanti kalau misalkan ada semakin akhir semester, Ya. apakah nanti untuk yang nilai dari hasil pembelajaran dengan model SEM ini nanti akan digabungkan kan nilai keterampilannya dengan nilai pengetahuannya teorinya itu nanti untuk dirapot atau seperti apa? Jadi kalau dengan model SEM ini dia sudah mencakup satu. Nah, dengan praktek itu dia memahami, dia mau bergerak, dia sudah mencakup satu. Jadi untuk nilai praktek dan nilai pengetahuan itu dijadikan satu. Jadi seperti itu. Berarti dengan anggapan kalau dia terampil otomatis dia tahu. Betul. Tapi kalau tahu belum tentu terampil. Iya. Jadi SEM ini menggambarkan karakter murid, pengetahuan murid, dan keterampilan murid. Dia sudah jadi satu komponen dengan SEM ini. Nah, sampai sini ada lagi pertanyaan. Ya, paham. Nah, jadi dengan pembelajaran dengan metode SEM ini, harap khususnya kita kan saya ngajar di kelas tinggi 4, 5, dan 6, mungkin nantinya akan ada perubahan untuk penilaian. Dan kelebihannya adalah model SEM ini langsung selesai. Jadi teman-teman nggak perlu nunggu mana nilai PJOK. Jadi tidak ada lagi. Kalau ini dengan SEM, hari itu penilaian selesai, ini nilainya. Dengan digabung dengan nilai-nilai praktek sebelumnya. Jadi sudah ada. Nah, jadi seperti itu. Nah, apabila pada saat pembelajarannya mungkin saya tidak cukup 1 minggu, mungkin kita pakai 2 minggu. Tapi kalau yang cukup 1 minggu ya alhamdulillah. Nah, jadi sekian dari saya. Apabila salah hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.